Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, pada hari ini di hari Jumat kita kembali lagi bertemu dalam acara Katupat ya, kajian virtual penuh manfaat. Dan hari ini kita akan membahas sebuah hal yang sebenarnya kita lakukan setiap harinya, harapannya, yakni kita berusaha untuk menjadi orang yang menebar manfaat bagi orang lain. Langsung saja teman-teman semua, kita lihat dulu bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang terus menebar manfaat. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Rasul ingatkan, mukmin yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya, mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, keduanya tetap memiliki kebaikan. Rasul ingatkan, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Rasul juga ingatkan, jika engkau tertimpa sebuah musibah, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku lakukan begini, seandainya aku lakukan begitu. Akan tetapi, katakanlah, ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena dalam setiap perkataan, seandainya, itu membuka pintu syaitan. Kita akan membahas hadis ini, teman-teman sekalian, bahwa banyak sekali wasiat Rasulullah SAW untuk kehidupan kita. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari perkataan Rasulullah SAW? Beliau ingatkan bahwa mukmin yang lebih kuat adalah lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Di sini kita bisa lihat sahabat-sahabat sekalian, apakah yang dimaksud dengan mukmin yang kuat? Apakah mukmin yang kuat itu adalah yang badannya kuat, yang badannya besar, yang tenaganya besar, yang badannya kekar, atau apa? Atau apakah mukmin yang lemah berarti yang badannya ringkih dan sebagainya? Sebetulnya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, teman-teman sekalian, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sebenarnya ini adalah yang paling utama, mukmin yang kuat imannya, mukmin yang lebih kuat imannya, ya, dibandingkan dengan mukmin yang lemah imannya. Kenapa? Kalau kita maksudkan yang utama adalah kuat badannya, bisa saja orang yang punya badan yang kuat justru melakukan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang kuat ilmunya, bisa saja orang yang kuat ilmunya justru menjadi sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi yang utama yang disebut mukmin yang kuat lebih disayang atau lebih baik daripada mukmin yang lemah, yang paling utama adalah dia kuat imannya, teman-teman sekalian. Ketika dia kuat imannya, maka dia gunakan kekuatan itu untuk bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia dan akhirat. Maka ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebaliknya, ada orang-orang yang ketika imannya lemah, tentu saja dia akan gunakan hal ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tercela. Jadi kembali lagi dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan tadi, yang dimaksud yang kuat imannya lebih disenangi daripada yang mukmin yang kuat lebih disenangi dengan mukmin yang lemah. Maknanya adalah orang yang kuat imannya, yakni orang yang melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyempurnakan ibadah-ibadahnya dengan amalan-amalan sunnah, itu tentunya lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang imannya lemah. Orang yang imannya lemah ini kadang-kadang dia tidak mengerjakan hal-hal yang wajib. Kadang-kadang dia masih melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, inilah orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian dalam hadis ini bahwa mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ada kebaikannya. Artinya apa? Artinya jangan dipahami bahwa mukmin yang lemah itu tidak punya kebaikan sama sekali. Dia ada kebaikannya. Dia lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam hadis ini Rasul ingatkan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Artinya adalah Allah tentu saja lebih mencintai orang-orang yang kuat imannya daripada orang-orang mukmin yang lemah imannya. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis ini, nanti kita akan berikan contoh-contoh. Rasulullah ingatkan, bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu.
perkara-perkara yang sekiranya mendatangkan manfaat, menebar manfaat, kita diminta oleh Rasul untuk terus bersemangat, teman-teman sekalian. Uma sudah pernah cerita bahwa ada satu kisah ketika Uma safari dakwah, ada ibu-ibu yang menjadi ketua majelis taklim sudah 25 tahun. Umurnya sudah sepuh sekali. Ketika Uma tanya, "Kenapa Bu kok semangat sekali jadi ketua majelis taklim?" Kata beliau, "Oh, saya dipilih terus, tapi saya bahagia karena saya mengerjakan hal yang bermanfaat. Setiap hari penuh dengan manfaat, mengurusi umat, mengurusi orang lain, menyelenggarakan pengajian-pengajian." Kata beliau, "Saya bersemangat," katanya. "Setiap amal soleh itu saya bersemangat." Maka beliau telah melakukan pesan Rasulullah SAW untuk bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Lawan dari perkara yang bermanfaat adalah perkara-perkara yang menimbulkan bahaya atau perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini kita diminta untuk terus bersemangat terhadap amal-amal saleh, bersemangat terhadap hal-hal yang membawa kebermanfaatan. Ketahuilah bahwa perbuatan itu dalam kehidupan ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat, ini yang harus kita semangat. Setiap orang punya amal kebaikannya masing-masing kan. Semua orang punya amal solehnya masing-masing. Ada yang amal solehnya dia mengajar, bersemangat. Ada yang amal solehnya dia belajar, bersemangat. Bekerja, bersemangat. Apa-apa yang mendatangkan manfaat, maka bersemangat. Manfaat dunia akhirat, teman-teman sekalian. Kedua, dalam kehidupan ini ada perbuatan yang menimbulkan bahaya. Menimbulkan bahaya dunia akhirat. Jangan dilakukan. Sekiranya kita mengatakan sesuatu menimbulkan bahaya bagi orang lain, jangan dilakukan. Seandainya kita datang ke satu tempat dan kita tahu menimbulkan bahaya untuk agama dan dunia kita, jangan dilakukan. Jadi seorang mukmin itu dia berpikir sebelum dia berkata, dia berpikir sebelum dia melakukan sesuatu. Jadi perbuatan dalam kehidupan ini ada 3. Pertama, perbuatan yang mendatangkan manfaat, semangat kita lakukan. Kedua, perbuatan yang mendatangkan bahaya. Orang mukmin dia cerdas, dia berpikir dulu, oh yang saya lakukan ini menimbulkan bahaya, yang saya lakukan ini membuat Allah murka, yang saya lakukan ini membuat Allah tidak ridha, yang saya lakukan ini membuang-buang waktu saya misalnya. Jadi yang kedua dalam kehidupan kita ada perbuatan yang menimbulkan bahaya. Orang mukmin cerdas, dia berpikir dia nggak akan mau melakukan hal-hal yang ini nih, menimbulkan bahaya untuk dirinya, untuk agamanya, untuk keluarganya. Dia pikir panjang. Maksiat itu, dosa itu, teman-teman sekalian, artinya engkau sedang mendolimi diri sendiri, aniaya diri sendiri, jahat pada diri sendiri. Sehingga perbuatan yang sekiranya menimbulkan bahaya, dia pikir dulu dan dia minta sama Allah untuk dia tidak lakukan. Ketiga, dalam kehidupan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan bahaya. Ini yang paling banyak nih kita lakukan nih. Dia tidak mendatangkan manfaat, dia juga tidak meninggalkan bahaya. Perbuatan biasa saja. Tapi tentulah seorang mukmin yang paling afdol, dia diperintahkan untuk setiap aktivitasnya, setiap apa yang keluar dari mulutnya, itu penuh dengan manfaat. Orang yang berakal dalam menerima wasiat dari Rasulullah SAW, akalnya dia berpikir dulu, yang saya lakukan ini mendapatkan ridha Allah nggak ya, mendapatkan pahala Allah nggak ya, Allah senang nggak ya. Dia berpikir dulu. Orang yang berakal, yang menerima wasiat dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi, pasti dia sangat bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena dia tahu setiap perbuatan manfaat, setiap kebaikan yang dia lakukan kembali untuk dirinya sendiri dan juga untuk sekitarnya. Tapi ada juga sahabat-sahabat sekalian, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ada orang yang kadangkala dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan agamanya. Berarti dia nggak berpikir dulu. Dia berbuat nggak berpikir dulu. Dia berucap nggak berpikir dulu. Maka terkadang kita juga begitu ya teman-teman sekalian, manusia biasa kita juga begitu. Orang-orang yang seperti ini, yang justru melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya, tidak ada manfaat bagi sekitarnya, bahkan melakukan sebuah bahaya untuk dirinya, untuk agamanya, untuk dunianya, orang-orang seperti ini termasuk kita, yang kadang-kadang melakukan hal tersebut, kita tidak menjalankan wasiat Rasulullah SAW, boleh jadi karena kita tidak tahu tentang wasiat Rasulullah, atau boleh jadi karena kita menganggap remeh. Orang yang berakal, mukmin yang keimanannya kuat, yang seperti tadi kita sebutkan dalam hadis tadi, tentu dia adalah orang yang melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Salah satu contoh menebar kebaikan, menebar manfaat teman-teman sekalian, dari sekian banyak contoh, ada dalam surah Al-Baqarah 237. Dalam surah Al-Baqarah 237 Allah ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan untuk saling memberi kemudahan di antara kalian. Jadi Allah suka kita mempermudah orang lain.
Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Menebar kebaikan itu dalam hal apapun. Misalnya memudahkan orang lain. Ada orang yang kesusahan lewat satu jalan karena ada bebatuan, kita singkirkan bebatuan, memudahkan orang lain. Ada orang yang berhutang pada kita, kita masih banyak uang gitu ya, kemudian kita pada akhirnya memudahkan dia untuk membayar hutang, kita bisa mengatakan hutangnya dibebaskan, atau kita bisa mengatakan nggak apa-apa, dicicil dan sebagainya. Intinya kalau kita memudahkan urusan orang lain, itu bagian dari amal saleh ya. Kita memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan kita, teman-teman sekalian. Baik contohnya dalam tenggang waktu, dalam pelunasan hutang, ataupun yang lain-lain. Silahkan. Teman-teman pilih sendiri. Apa yang teman-teman bisa lakukan untuk memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Rasulullah juga ingatkan dalam hadis yang tadi kita baca sama-sama. Rasulullah ingatkan, bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Rasul ingin kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ini dalam urusan masalah agama maupun masalah dunia, teman-teman sekalian. Tapi kalau ada masalah agama dan dunia bertabrakan, ini dua-duanya sama-sama baik nih. Ada maslahat dunia, ada kebaikan dunia, ada kebaikan agama, tentu yang didahulukan adalah kebaikan agama. Ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi? Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun dia akan peroleh dan tunduk kepadanya. Rasul juga ingatkan, barang siapa yang niatnya adalah hanya menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah cukup. Allah akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang ditetapkan baginya. Contoh nih teman-teman sekalian ya. Kalau kita misalnya ada di sini teman-teman yang sudah bekerja ya, sama menuntut ilmu, nanti mau kasih 2 contoh. Teman-teman yang bekerja niatnya adalah untuk kaya, untuk sekedar bisa punya uang banyak. Tidak ada niat di dalam dirinya untuk bernilai ibadah. Bernilai ibadah itu contohnya kalau saya bekerja, saya bisa menghidupi ibu saya bisa mendirikan masjid, saya bisa buat pesantren, saya bisa menafkahi keluarga dengan cukup, sehingga keluarga bahagia, atau bisa menolong orang lebih banyak, bisa sedekah lebih banyak. Itu niatnya ada niat akhirat di situ. Tapi kalau hanya sekedar bekerja niatnya adalah untuk menjadi kaya, untuk bisa beli ini, beli itu, punya rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya, maka kata Allah, kalau niatnya untuk menggapai akhirat, saya bekerja mendapatkan rezeki, bisa sedekah lebih banyak, bisa memberikan pada orang tua dan sebagainya, maka Allah berikan kecukupan pada hatinya. Tapi kalau keinginannya adalah untuk menggapai dunia, dunianya dapat sih, tapi Allah membuat kita merasa nggak pernah cukup. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kembali lagi bahwa kita diminta untuk mendahulukan maslahat agama, kemudian dunia akan menuju kepada kita. Ini masih masuk dalam pembahasan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Niatkan apapun yang kita lakukan, kebermanfaatan itu adalah untuk masalah akhirat, nanti dunia akan mengikuti. Begitu ya teman-teman sekalian. Seperti teman-teman yang di Maskanul Hufaz pada saat ini, teman-teman niatnya adalah untuk mendapat ridha Allah, teman-teman hafalkan Quran, teman-teman ingin memberikan mahkota kemuliaan bagi Allah, bagi orang tua di surganya Allah, niatnya akhirat, ya, kebermanfaatan inginnya nanti setelah saya belajar Al-Quran, saya menjadi guru, mengajarkan orang lain, mengajarkan orang-orang di kampung halaman saya yang buta Al-Quran, nanti dunia pun akan mengikuti teman-teman sekalian. Tiba-tiba teman-teman dapat beasiswa kuliah misalnya, atau teman-teman tiba-tiba mendapatkan ini dan itu, dunia akan mengikuti. Jadi kembali lagi bahwa sebagai seorang manusia yang di muka bumi ini, Rasulullah ingatkan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan Rasulullah ingatkan dalam hadis yang kita baca sama-sama di awal bahwa bermanfaatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Maka apa-apa yang bermanfaat ini pastikan pertama adalah niatnya untuk kemaslahatan agama. Setelah itu dunia akan mengikuti, teman-teman sekalian. Jadi kalau niatnya adalah untuk dapat ridha Allah, untuk kemaslahatan agama, dunia akan mengikuti. Sering kali sahabat-sahabat sekalian dalam melakukan sebuah kebaikan, ya, dalam waktu yang bersamaan kita bingung nih mana yang kita dahulukan ya. Misalnya teman-teman di waktu yang bersamaan, teman-teman misalnya punya waktu dan teman-teman ingin berziarah. Saya sudah lama nih tidak bertemu dengan adik saya atau ibu saya. Tapi di satu sisi saya juga ingin mengunjungi sahabat saya yang jauh, misalnya seperti itu. Kadang-kadang dalam menjadi orang untuk melakukan kebermanfaatan kepada orang lain atau melakukan sebuah amal soleh dalam waktu bersamaan itu bentrok. Kita harus pilih salah satu. Maka mana yang harus kita prioritaskan lebih dulu?
Teman-teman sekalian, jika ada dua hal yang sama-sama manfaat dalam satu waktu, maka pilihlah perkara yang manfaatnya lebih. Dahulukan, prioritaskan yang memiliki manfaat lebih. Tadi ya, misalnya teman-teman mau bersilaturahmi atau berziarah ke rumah seseorang, maka teman-teman, teman saya atau misalnya adik saya ya, atau ibu saya ya, teman-teman lihat mana yang memberikan manfaat lebih. Kita diminta misalnya dalam hadis kita diminta untuk bersilaturahmi, menjaga hubungan dengan orang yang paling utama memiliki hubungan darah. Nah, berarti lebih dahulukan yang memiliki manfaat lebih, yakni mengunjungi ibu atau adik kandung misalnya. Atau teman-teman sedekah nih, teman-teman punya uang, sedekah. Di satu sisi teman-teman pengen sekali sedekah untuk orang di luar sana gitu, atau orang yang teman-teman lihat memiliki keperluan yang sangat mendesak, perlu dibantu. Tapi di satu sisi teman-teman lihat anggota keluarga kita sendiri fakir, miskin, susah makan dan sebagainya, maka yang lebih didahulukan adalah orang yang dekat terlebih dahulu, orang yang memiliki hubungan kerabat terlebih dahulu, orang terdekat kita yang lebih didahulukan. Jadi dalam melakukan amal saleh teman-teman sekalian ada skala prioritas dan dahulukan mana yang memiliki manfaat lebih, ya. Ada juga contoh misalnya seorang laki-laki nih, misalnya sholat Jumat nih, teman-teman punya masjid yang satu masjid jemaahnya rame, satu masjid jemaahnya sepi, pasti dahulukan masjid yang jemaahnya rame terlebih dahulu. Jadi kalau ada sebuah amal kebaikan yang terjadi dalam satu waktu, teman-teman pilih mana yang lebih uh, memiliki manfaat lebih ya, mana yang memiliki manfaat lebih itu yang didahulukan. Ada kaidah begini teman-teman sekalian, jika bertentangan dua hal yang sama-sama bermanfaat, yang satu memiliki nilai lebih dari yang lain, maka kita mendahulukan yang memiliki nilai lebih tersebut. Namun sebaliknya, jika seseorang terpaksa untuk melakukan hal yang terlarang, dalam satu waktu terpaksa sekali kita melakukan hal yang terlarang. Ada dua pilihan nih, ini terlarang, ini terlarang. Terpaksa kita harus pilih misalnya. Maka pilih di antara dua kondisi tersebut, ya, harus memilih yang larangannya lebih ringan. Apa contohnya misalnya teman-teman sekalian, yang larangannya lebih ringan, misalnya dalam satu kondisi kita terdesak, dan ada dua hal yang dilarang oleh Allah sebetulnya, tapi mau nggak mau kita harus pilih. Apa yang harus kita lakukan? Pilih yang larangannya lebih ringan, sahabat sekalian. Jadi jika dalam kehidupan kita, jika ada beberapa perkara yang terlarang, dan kita harus melaksanakan yang mau nggak mau misalnya, maka pilih yang paling ringan. Namun kalau dalam kehidupan ini ada beberapa perkara yang diperintahkan kita harus memilih salah satu, di antara dua manfaat, di antara dua kebaikan, pilih yang paling bermanfaat untuk kita. Sahabat sekalian, dalam melaksanakan amal-amal salih, menebar kebermanfaatan untuk banyak orang atau untuk diri sendiri, kita harus ingat bahwa kita nggak bisa melakukan itu sendiri. Makanya biasanya kalau kita melakukan amal salih itu doa dulu. Di Maskanul Huffaz tidak hanya murid yang berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kita minta sama Allah tambahkan ilmu ketika kita mau belajar, tapi guru juga harus berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala membantu para guru untuk bisa mengajar murid-muridnya dengan baik. Atau teman-teman lakukan sesuatu, teman-teman menjadi volunteer sesuatu misalnya. Teman-teman minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu teman-teman untuk bisa melakukan amal saleh itu. Apapun itu. Teman-teman mau sedekah misalnya. Ada orang yang punya kebiasaan sedekah setiap hari Jumat, Jumat pagi gitu ya, atau Jumat mereka bikin makanan dan dibagikan ke masjid-masjid. Sama Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar teman-teman bisa kuat dan istiqamah dalam melakukan amal-amal saleh itu. Jadi kebermanfaatan sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca, atau khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat, dan kita pilih mana yang lebih mendatangkan manfaat itu yang kita lakukan, dan jangan lupa untuk minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa teman-teman sekalian? Kadang-kadang kalau kita melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, kadang-kadang kita bangga dengan kebaikan diri kita. Kadang-kadang kita bangga dengan kehebatan diri kita. Kadang-kadang kita rasa kita, besar ya, kita hebat ya bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ini yang membuat kita jumawa, kita takjub pada diri sendiri. Dalam hati kita mengatakan, saya pasti bisa melakukannya. Ini gara-gara saya bisa melakukan ini. Gara-gara saya hal ini bisa berjalan, gara-gara saya dia bisa selamat. Nggak bisa teman-teman sekalian. Dalam melakukan kebermanfaatan kepada yang lain, kita tidak boleh merasa takjub dengan diri sendiri, selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam urusan-urusan yang sepele. Apa kata wasiat Rasulullah SAW tadi, yang mau bacakan di awal tadi? Kata Rasulullah, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong bahkan dalam urusan perkara-perkara yang sepele.
Dalam sebuah hadis dikatakan, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatuhu kulluha hatta yas'ala yash'ana 'alaihi idzan qata'a." Ya, eee, di sini disebutkan, hendaklah seorang dari kalian meminta seluruh hajatnya kepada Rabb-nya, walaupun itu adalah meminta dalam hal tali yang terputus. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bersemangat untuk menjadi orang yang bermanfaat, kita bersemangat untuk menebar kebaikan bagi banyak orang, kita melakukan yang kebaikannya atau manfaatnya lebih ketika dihadapkan pada beberapa kebaikan, dan kita jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam urusan-urusan sepele sekalipun. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam melakukan kebermanfaatan kepada orang lain, teruslah atau pada diri sendiri, setiap amal soleh, teruslah melakukan sebuah kebaikan itu sampai selesai, sampai usai. Rasulullah SAW ingatkan, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lemah. Maksudnya apa? Kita diminta untuk continue dalam melakukan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan menunda-nunda, jangan membiarkan itu terlalai begitu saja. Apapun, kebaikan itu apapun ya teman-teman sekalian, teman-teman bisa melakukan kebermanfaatan kepada orang lain misalnya, dengan ilmu, teman-teman kalau punya ilmu teman-teman mengajari, dengan harta teman-teman bisa memberikan harta untuk bersedekah, dengan tenaga teman-teman bisa menjadi volunteer, dan banyak sekali. Rasulullah ingatkan jangan engkau lemah, maknanya adalah ketika kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengerjakan satu amalan kebaikan, kerjakan sampai selesai. Totalitas, jangan setengah-setengah, jangan menunda-nunda. Jangan mengatakan, ah masih panjang, saya tunda dan sebagainya. Jangan. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, kita bertekad melakukan sebuah kebaikan teman-teman sekalian, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena syaitan akan cepat sekali untuk membuat kita berhenti dalam melakukan kebaikan itu. Contoh, misalnya seperti di pesantren tahfidz Maskanul Huffaz, Uma punya pengalaman ya teman-teman sekalian, bagaimana ada seorang yang mungkin teman-teman kenal juga, namanya Amr. Amr itu almarhum Amr ya, anaknya dari Ustadz Arifin Ilham. Beliau pernah datang ke pesantren tahfidz Maskanul Huffaz, kemudian beliau melihat kegiatan para santri dan beliau mengatakan, Uma Oki, saya mau sedekah. Sekarang juga tolong kirim nomor rekeningnya gitu. Kemudian saya katakan, Uma katakan, kenapa harus sekarang juga? Karena nanti kalau udah di rumah pasti udah males, pasti udah lupa, pasti udah kemana-mana pikirannya, jadi lupa untuk sedekah. Jadi mau sekarang saya udah niat baik nih, sekarang ya dikirimin sekarang juga ke WhatsApp saya nomor rekeningnya, katanya begitu. Jadi ini salah satu contoh kecil saja teman-teman sekalian. Kalau kita sedang melakukan sebuah amal, disegerakan, jangan menunda-nunda, kerjakan secara tuntas. Begitu ya, kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat, orang yang menebar manfaat, salah satu syaratnya adalah dia tidak menunda-nunda. Dia tidak setengah-setengah. Dia melakukannya totalitas. Ya. Berikutnya sahabat-sahabat sekalian, dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, seperti judul kita pada hari ini, ada pertanyaan begini, beri manfaat untuk orang, ataukah untuk diri sendiri terlebih dahulu? Kita melakukan sebuah perkara, lebih afdal, lebih baik, kita mengerjakan sebuah kebaikan yang kebermanfaatannya lebih luas atau kebermanfaatannya untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Ada kaidah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan begini, al-muta'addi afdalu minal qasir. Kata beliau, amalan yang manfaatnya untuk orang banyak itu lebih utama dibandingkan yang manfaatnya untuk segelintir saja. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan, kalau kebermanfaatannya lebih besar, lebih banyak, maka itu lebih afdal. Dikatakan amalan yang manfaatnya untuk orang lebih banyak, ya, untuk orang yang banyak itu lebih utama daripada manfaat untuk segelintir saja. Kalau kita bisa melakukan yang besar, kenapa kita nggak lakukan yang besar, teman-teman sekalian? Atau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Kenapa? Karena nanti kebermanfaatannya itu lebih besar. Maksudnya begitu. Walaupun teman-teman sekalian, tidak semua amalan yang bermanfaat untuk orang banyak itu lebih afdal. Ada juga amalan-amalan yang sifatnya individu lebih utama. Contohnya begini. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika ada yang bertanya, ya Rasul, manakah amalan yang paling afdal? Manakah amalan yang paling baik? Rasul bilang iman kepada Allah, lalu jihad di jalan Allah, lalu berangkat haji. Ya. Kemudian
Dikatakan lagi, Rasulullah ingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Tidaklah yang menjaga wudhu kecuali orang-orang mukmin. Tapi maksudnya di sini teman-teman sekalian, ya, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa sebaik-baik ketaatan itu tergantung pada waktunya masing-masing. Bukan berarti semua amalan mutaadi ya, yang kebermanfaatan lebih banyak itu lebih afdal daripada amalan qasir. Nanti mau bahas ya amalan mutaadi dengan amalan qasir ini. Seperti yang teman-teman lakukan, sholat, puasa, haji, itu kan ibadah-ibadah qasir yang bermanfaat untuk diri sendiri. Ibadah-ibadah ini bagian dari rukun Islam. Jadi penting amalan-amalan ini, ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling baik, kebaikan yang paling baik adalah amalan-amalan yang dilakukan sesuai redha Allah dalam setiap waktu dengan memandang waktu dan tugasnya masing-masing. Contoh, ibadah yang paling baik pada waktu pada saat ini orang di zaman dulu ya, pada saat di zaman dulu orang-orang berjihad di medan perang gitu. Ibadah yang paling baik pada waktu jihad adalah jihad. Ya, walaupun nantinya teman-teman meninggalkan seperti tahajud dan sebagainya. Pada saat itu waktunya adalah untuk berjihad, maka jihad. Kemudian apabila tamu sedang hadir, mana yang afdal teman-teman sekalian? Teman-teman sibuk melayani tamu atau teman-teman sholat sunnah misalnya ya, atau dengan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya pada saat itu teman-teman lebih afdal adalah untuk melayani tamu misalnya begitu. Waktu sahur, afdalnya apa? Teman-teman sibuk dengan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, beristighfar, dan sebagainya. Ketika azan berkumandang, lebih afdal apa? Lebih afdal adalah sibuk dengan menjawab azan daripada melakukan rutinitas ibadah lainnya. Ya, jadi di sini teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada amalan yang terbaik itu amalan yang memang punya kebermanfaatan yang luas kepada banyak orang atau amalan mutaadi. Nanti kita akan bahas sedikit dibanding dengan amalan qasir, amalan yang untuk diri sendiri misalnya. Tapi ada di waktu-waktu tertentu amalan yang untuk diri sendiri itu juga lebih baik tergantung dengan waktunya yang tadi sudah Umar sampaikan. Ketika lagi adzan ya yang paling afdal, yang paling baik adalah menjawab adzan bukan melakukan amalan-amalan yang lainnya. Tapi kita akan fokus teman-teman sekalian dalam tema hari ini kebermanfaatan kepada orang lain. Uma akan sedikit membahas sebelum kita selesai. Ya ini amalan qasir dan amalan mutaadi. Apa itu? Apa itu amalan qasir? Apa itu amalan mutaadi? Teman-teman lihat dalam surah Yasin ayat ke-12. Ini menjadi penyemangat bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang meninggalkan jejak yang banyak untuk banyak orang. Dalam surah Yasin ayat ke-12, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah ingatkan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami Allah kumpulkan dalam lauh mahfud. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, Allah menuliskan apa yang sudah kita kerjakan di dunia dan bekas-bekas yang kita tinggalkan. Apa sih maksudnya, teman-teman sekalian? Tadi Umar sempat membahas mengenai amalan mutaaddi dan juga amalan qasir. Amalan mutaaddi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Mengajarkan ilmu, dakwah ilallah, menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang dizalimi, itu amalan-amalan mutaaddi yang manfaatnya untuk orang lain. Di satu sisi dalam kehidupan ada amalan qasir, itu amalan yang manfaatnya untuk diri kita sendiri saja, seperti puasa, mengaji, itu amalan untuk diri sendiri saja. Pertanyaannya teman-teman sekalian, mana yang lebih afdal? Kita melakukan sebuah amalan yang manfaatnya untuk orang banyak, ataukah amalan qasir yang manfaatnya untuk diri kita sendiri? Tadi sudah disebutkan ya, itu nanti tergantung waktunya. Seperti tadi yang Uma bilang, waktunya ketika azan ya afdalnya menjawab azan dan sebagainya. Ya, jadi itu nanti tergantung waktunya. Walaupun ada di antara beberapa pesan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kita mengutamakan amalan-amalan yang sekiranya meninggalkan jejak-jejak yang banyak untuk orang lain.
Jadi itu yang menjadi fokus kita. Setiap harinya kita berpikir apa ya yang kita bisa lakukan selain amalan yang manfaat untuk diri sendiri. Tapi setiap hari kita juga harus berpikir, saya mau jadi orang yang bermanfaat. Apa ya amalan yang kita bisa lakukan yang memberikan dampak untuk orang banyak. Lewat sedekah kita, lewat ilmu kita, lewat tenaga kita. Dirasakan kebaikan itu, kebermanfaatan itu bagi orang banyak. Itu harusnya ada pada diri kita setiap hari, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Abu Daud dan Ibnu Majah? Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Artinya adalah orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Orang yang berilmu dia belajar terus, dengan belajar dia bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain dengan benar. Maka itu lebih utama dibandingkan setiap harinya ibadah untuk dirinya sendiri saja tanpa melakukan kebermanfaatan untuk orang lain. Teman-teman yang sekarang saat ini lagi fokus belajar, ini memang lagi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Makanya ada hadis yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita diminta setiap waktu untuk membuat kebermanfaatan kepada orang lain, teman-teman sekalian. Jadi bukan seorang muslim itu di masjid atau di rumah sekedar sholat, puasa, setiap hari di rumah nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan kebermanfaatan bagi orang lain. Kita diminta dalam agama ini, kita ini harus menjadi khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kehadiran kita itu dinanti karena kebermanfaatan kita, teman-teman sekalian. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Bukhari Muslim? Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Maknanya adalah kita diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang yang menebar manfaat. Ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah lewat kita, lewat cara berpakaian, lewat lisan, lewat perbuatan kita, tanpa kita sadari. Masya Allah. Maka dikatakan, demi Allah, sungguh satu orang saja diberikan petunjuk oleh Allah melalui perantara darimu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Artinya engkau mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam hadis surat Muslim juga disebutkan, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, artinya baiknya bukan untuk diri sendiri, baiknya bukan diumpetin. Barang siapa yang memberikan petunjuk pada kebaikan, lewat lisan kah, lewat cara berpakaian kah, lewat yang lain-lain, tulisan dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala sedikit pun juga. Tanpa mengurangi pahala mereka, orang itu sedikit pun juga. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, lewat apapun. Jadi kita ini sebagai sumber kebaikan, sumber inspirasi kebaikan. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan pada orang lain, maka orang tersebut mengikuti kita, kebaikan-kebaikan kita, terinspirasi dari kebaikan-kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala, sebagaimana dia dapat pahala, tanpa mengurangi pahalanya mereka. Jadi tekadkanlah dalam diri, ya Rob, saya mau jadi inspirasi kebaikan untuk orang lain. Ya Allah, saya mau jadi orang yang menebar manfaat untuk orang lain. Bukan pintarnya untuk diri sendiri, solehnya untuk diri sendiri, tidak. Kita ini dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Punya tugas mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran. Salah seorang ulama pernah mengatakan begini, pelaku ibadah qasirah, ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri, yang kebermanfaatannya untuk dirinya sendiri, jika dia meninggal dunia, amalannya terputus. Adapun pelaku ibadah muta'addi, pelaku ibadah yang kebermanfaatannya, kebaikannya dirasakan oleh banyak orang, maka walaupun dia meninggal dunia, amalannya tidak terputus. Itu manfaatnya, teman-teman sekalian. Kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri ibadah kepada Allah, ya kalau kita meninggal dunia, amalannya terputus. Tapi coba kalau kita dengan amal soleh kita melakukan kebermanfaatan kepada orang dengan ilmu, tenaga, harta, apapun lah kebaikan untuk orang lain. Tadi dikatakan dalam surah Yasin ayat 12, dicatat juga tentang jejak-jejak kebaikan kita, bekas-bekas kebaikan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Misal teman-teman nih, contoh, sekarang kan di sini banyak penghafal Quran. Teman-teman pulang kampung, teman-teman ngajarin kampung itu, sehingga semua orang bisa baca Quran. Dari orang yang bisa baca Quran, dia nanti ngajarin lagi dan sebagainya. Kalau teman-teman bermanfaat bagi orang lain, teman-teman meninggal dunia, amalannya tidak terputus. Itu manfaatnya kalau kita setiap hari juga berpikir amalan apa ya yang kiranya bisa bermanfaat bagi orang banyak, yang kiranya bisa berketerusan. Begitu ya teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, bukan berarti semua
amalan mutaaddi, amalan yang kebermanfaatannya untuk orang banyak itu lebih afdol dari amalan qasir, lebih afdol dari amalan diri sendiri. Salat, puasa, haji itu ibadah-ibadah qasir, teman-teman sekalian. Namun ini termasuk dalam rukun Islam. Jadi ini juga penting. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, teman-teman sering sekali baca surah ini menjadi tanda bagi kita. Ada waktu kita ibadah untuk diri sendiri, ada waktu kita juga berkonsentrasi setiap harinya untuk ibadah yang kebermanfaatannya banyak bagi orang lain. Dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Dua perkara pertama, beriman dan beramal saleh itu adalah amalan untuk menyempurnakan diri sendiri. Beriman dan beramal saleh, menyempurnakan diri sendiri. Dan dua perkara berikutnya, saling menasihati kebenaran, saling menasihati kesabaran, teman-teman sekalian, itu adalah untuk menyempurnakan orang lain. Dalam surah Al-Asr saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini enggak melulu tentang diri sendiri. Betul, diri sendiri awalan. Namun setelah itu adalah untuk menyempurnakan orang lain. Saling menasihati dalam kebenaran, yaitu dalam beriman dan beramal saleh, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar apa? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan misalnya, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita menyempurnakan diri sendiri dengan beriman dan beramal saleh dan punya semangat menyempurnakan orang lain dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita menjadi orang yang selamat dari kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali. Jadi orang-orang yang sudah melakukan 4 hal ini, untuk dirinya dia sempurnakan. Untuk orang lain dia juga punya semangat untuk menyempurnakan. Untuk melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan keluar dari berbagai macam kerugian. Kita lihat teman-teman sekalian secara singkat berbagai macam hadis yang menerangkan tentang kebermanfaatan kita kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin itu dalam hadis riwayat Tabrani ya, Tabrani disebutkan seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima oleh orang lain dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima oleh orang lain, dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Silakan berpikir teman-teman sekalian, teman-teman mau melakukan kebermanfaatan apa? Dalil berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, dalam hadis Tabrani juga ya, disebutkan di sini, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Adapun amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang membuat muslim lainnya bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutang orang lain, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Itu kata Rasulullah. Jadi di sini kita mendapatkan lagi-lagi pengingat bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang membuat muslim lainnya bahagia. Amalan yang sekiranya bisa mendatangkan manfaat untuk banyak orang, teman-teman sekalian. Bahkan tadi Rasul katakan, aku lebih senang berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan i'tikaf 1 bulan di masjid. Ya, artinya adalah memenuhi hajat orang lain, afdal, pahalanya sangat banyak dibandingkan dengan sibuk dengan ibadah diri sendiri terus-menerus. Ibadah diri sendiri bagus, tapi tidak terus-menerus. Ada saatnya kita keluar dan lakukan sebuah kebaikan lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad pernah memasuki sebuah kebun milik Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam semua kurma-kurma ini? Seorang muslim atau orang non-muslim? Ummu Ma'bad mengatakan seorang muslim. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Teman-teman mau manfaat untuk orang lain, tanam aja tanaman-tanaman di kebun. Nanti orang-orang bisa mengambil manfaatnya, hewan-hewan bisa mengambil manfaatnya, teman-teman dinilai sebagai orang yang sedekah sampai hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah untuknya.
Apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekah. Apa yang dimakan oleh binatang-binatang dari tanaman tersebut adalah sedekah. Apa yang dimakan dari burung dari tanaman tersebut adalah sedekah. Ya, tidaklah dikurangi atau diambil dari seseorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan sedekah. Nah, ini cara melakukan kebaikan ternyata bisa juga dengan bertani, berkebun. Siapapun yang mengambil manfaat dari kebun, dari tanaman yang kita ambil, itu semuanya bernilai sedekah untuk kita, teman-teman sekalian. Terakhir, Uma ingin memberikan contoh beberapa orang-orang saleh, beberapa nabi, orang-orang saleh yang melakukan amalan-amalan yang punya kebermanfaatan kepada banyak orang. Yang mudah-mudahan pada hari Jumat yang penuh barokah ini, kita bersemangat untuk melakukan amal soleh. Kita berpikir, saya mau melakukan apa lagi ya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Saya mau melakukan apa lagi ya yang sekiranya bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya, kita lihat ya teman-teman sekalian, apa-apa saja yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh dalam melakukan amal-amal soleh untuk orang lain. Amal-amal soleh yang kebermanfaatannya untuk orang lain. Contoh dalam surah Yusuf ayat ke-55. Di situ ada ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Inni hafidhun alim. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, jadikanlah aku seorang bendaharawan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan pandai berpengetahuan. Jadi beliau mengetahui tentang dirinya, beliau memiliki skill atau memiliki kepandaian yang lain. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Artinya dengan ilmu yang beliau miliki, beliau bisa bermanfaat bagi orang banyak. Contoh di pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz ya teman-teman sekalian, karena ini banyak teman-teman Maskanul Hufaz yang ikut. Semuanya adalah seorang penghafal Quran. Teman-teman sudah selesai sebentar lagi wisuda, teman-teman selesai 30 juz Al-Quran. Tapi di antara teman-teman ada yang pandai dalam bidang media, di antara teman-teman ada yang pandai dalam bidang akuntansi, ada yang pandai dalam yang lain-lain. Maka itu menjadi kebermanfaatan bagi orang banyak. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan, jadikan aku ini bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Begitu. Jadi beliau ini punya semangat untuk kebermanfaatan kepada banyak orang sesuai dengan skillnya beliau. Juga teman-teman yang ada di sini, teman-teman penghafal Quran tapi punya skill yang macam-macam. Maka jadikanlah skill itu mengajar, ada waktu mengajar. Tapi jadikan skill lainnya itu juga untuk bermanfaatan bagi banyak orang. Contoh kedua selain dari Nabi Yusuf, ada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang beliau lakukan untuk bermanfaat bagi orang lain? Ceritanya masyhur ya, ceritanya sangat terkenal. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu berada di kota Madian. Beliau lihat ada dua perempuan yang kesulitan mengambil air karena semuanya laki-laki di sana. Dan perempuan-perempuan tersebut tidak mau ikhtilat, tidak mau campur baur. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 23 sampai 24. Bagaimana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam membantu untuk mengambilkan air. Apa kata Nabi Musa? Ceritanya begini. Dan tak kala Musa sampai di sumber air Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang hendak meminumkan ternaknya. Lalu ia jumpai di belakang orang banyak itu ada dua orang yang sedang menunggu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa yang kalian lakukan? Maka dua perempuan itu mengatakan, aku tidak dapat meminumkan hewan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Karena kami tidak mau bercampur baur dengan para laki-laki. Dan bapak kami adalah orang yang sudah tua, sudah umur lanjut, jadi kami membantu. Maka Nabi Musa membantu dua perempuan tersebut. Setelah membantu, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kita ini melakukan kebaikan tidak sia-sia teman-teman sekalian. Kita mudahkan urusan orang lain, Allah juga akan bantu kita. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ini kisah Quran. Kisah dalam kehidupan sehari-hari. Mau pernah cerita juga dalam katupat ini. Ada seorang ibu yang punya anak kelainan langka. Tapi ibu ini aktif sekali membantu anak kelainan langka lainnya. Menjadi volunteer. Namanya volunteer nggak digaji ya teman-teman sekalian. Yang mengabdi dia. Membantu anak-anak kelainan langka lainnya. Ketika umat tanya, Bu, anak ibu sendiri juga punya kelainan langka. Kenapa ibu juga sibuk mengurusi anak orang lain? Kata beliau, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi saya karena saya memerlukan pertolongan Allah untuk menyembuhkan anak saya. Maka saya yakin dengan saya berbuat baik pada banyak orang, itu menjadi perantara Allah akan menolong anak saya juga. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi dirinya ini bukan bermanfaat untuk dirinya saja, tapi dia juga berpikir untuk bermanfaatan lebih luas karena dia yakin apapun yang dia lakukan Allah akan menolong dia juga. Nabi Musa itu berdoa, Ya Rabbku, setelah membantu dua perempuan tadi, dua anak Nabi Syuaib kalau tidak salah ya. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku.
Nabi Musa juga memerlukan pertolongan dari Allah. Nabi Musa bantu orang lain, di satu sisi Nabi Musa yakin, dengan kita bantu orang lain, dengan kita melakukan kebermanfaatan, kebaikan untuk orang lain, Allah juga pasti akan bantu kita, teman-teman sekalian. Ya, berikutnya bukti juga bagaimana para nabi, orang-orang saleh itu melakukan berbagai macam kebaikan untuk orang lain. Tatkala Rasulullah SAW selesai mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah dalam keadaan ketakutan dan diselimuti pada saat itu oleh Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pun mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau orang yang jujur ucapannya. Engkau orang yang memikul kesulitan orang lain. Engkau orang yang selalu membantu fakir miskin. Engkau orang yang memuliakan tamu. Engkau selalu menjadi orang yang menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong. Dalam hadis surat Bukhari. Ini menyebutkan bagaimana sifat-sifat Rasul yang sangat bermanfaat buat orang lain, teman-teman sekalian. Ya, begitulah sahabat-sahabat sekalian, banyak sekali kisah-kisahnya. Tapi yang jelas ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa hidup ini tidak melulu soal diri sendiri. Hidup ini bukan hanya perkara diri sendiri, tidak. Surga terlalu luas untuk ditempatkan sendirian, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada azam, ada tekad dalam diri kita, ya Allah, saya mau menyempurnakan diri sendiri dan juga saya mau menyempurnakan orang lain. Gitu. Artinya kita mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Dengan jadi relawan, memberikan sedekah dan sebagainya. Hal-hal ini membuat kita menjadi orang yang rendah hati, sahabat-sahabat sekalian. Kita menolong orang lain, membuat kita menjadi rendah hati. Dan membuat hidup kita ini, yang kita jalani ini memiliki banyak arti dan banyak manfaat untuk orang lain. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian? Yang paling utama adalah kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup kita ini punya arti untuk orang lain. Begitu teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ya, dalam hadis surat Bukhari sebagai penutup umum pada hari ini, Rasulullah juga ingatkan, barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah senantiasa membantu keperluannya. Maka yakinlah itu, milikilah tekad dan semangat untuk menebar manfaat, insya Allah hidup kita juga akan lebih mudah. Sebagaimana kita tolong hamba Allah, Allah juga akan tolong kehidupan kita insya Allah. Jadilah orang yang bersemangat dalam menebar manfaat, setiap harinya berpikir manfaat apa yang mau kita tebarkan. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan diganjar oleh Allah SWT. Allah berikan juga kebaikan Allah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Baik teman-teman sekalian, sekian pada hari ini. Bersemangat jadi orang-orang baik. Negeri kita nggak kekurangan orang-orang pintar kok teman-teman sekalian. Tapi negeri kita sangat membutuhkan orang-orang yang baik. Pintar dan baik pastinya. Pintar kalau nggak baik, pintar kalau nggak takut sama Allah, nanti jadi zalim, curang, jahat. Kaya tapi nggak takut sama Allah, nanti jadi orang yang menganiaya, zalim sama orang lain. Tapi kita butuh orang-orang yang baik, orang-orang yang terus menebarkan kebaikan, konsisten di jalan kebaikan. Dan kita minta sama Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang baik itu insya Allah. Begitu ya teman-teman sekalian, masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia ini, di 77 tahun, tebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan, isi kemerdekaan ini dengan kita menjadi orang-orang baik, dan kita berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dengan yang baik-baik juga, insya Allah. Sekian dari Uma, terima kasih. Uma langsung serahkan kepada moderator, dan langsung kita tutup doa pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.